Warga Desa Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi yang mendaftar dalam kelompok tani hutan atau KTH Tumaritis menghadiri acara sosialisasi dan penjelasan gerakan masyarakat perhutanan sosial atau GEMA PS DPC Sukabumi terkait luasan KHDPK Perhutsos dan legalitas kepemilikan lahan di area kehutanan dalam bentuk SK Menteri KLHK sebagai penggarap sah hak guna pakai selama 35 tahun untuk ikut menghijaukan hutan secara pengelolaan khusus. Acara digelar di kantor Desa Cimas, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, dihadiri Ketua BPD Desa Cimas, Ketua KTH Tumaritis, Ketua DPC GEMA PS dan jajaran, serta puluhan anggota kelompok tani hutan Desa Cimas, Selasa 10 Oktober 2023. Dalam giat tersebut, pihak kelompok mempertanyakan luasan lahan yang nantinya akan digarap, juga mempertanyakan kaitan daftaran penggarap yang belum masuk pada daftaran SK. Untuk menjawab hal tersebut, Ketua DPC GEMA PS Kabupaten Sukabumi, Anggi Pauji, menjelaskan secara rinci tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kelompok tani hutan atau KTH Tumaritis Desa Cimas. Dari awal luas lahan 900 jadi 300 sekian dan lain sebagainya. Pertama, gini Pak, yang perlu saya sampaikan, kenapa awalnya di peta indikatif perhutanan sosial di Kecamatan Cimas itu 900 hektar. Itu peta awal, Pak. Peta awal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian timbul pertanyaan tadi dari Pak BPD, sisanya kemana? Kemana sisanya? Nah, dipindah asal-asal 800 jadi 300. Oh, nah berarti sekitar 400. 600. 550. Gak adanya sekitar 550 karena 300 lebih, Pak. Kemana sisanya 550? Itu kemana sisanya dan larinya kemana? Gini Pak, perlu saya jelaskan supaya teruntut secara aturan Pak ya. Karena pertama, yang namanya kawasan hutan, yang namanya areal kerja perhutani, awalnya tidak ada open mining ataupun open untuk masyarakat. Perlu itu Pak. Awalnya bapak-bapak entongke ngagarap. Ngalah suruh biasanya yang dilaporkan karya perhutani, apa benar gitu tuh Pak? Itu biasanya gitu. Nah kemudian ada kebijakan waktu 2019 Presiden Jokowi mau mencalonkan lagi menjadi presiden. Beliau berjanji pada saat itu yang tertuang di dalam Nawacita ada di poin 7, 8, dan 9. Jokowi mencantumkan bahwa akan membagikan lahan sebanyak 9 juta hektar untuk masyarakat Indonesia. Lahan itu bersumber dari mana awalnya? Lahan itu dari ex-HGU swasta, dari HGU PTPN, BUMN negara, dan juga dari kawasan hutan. Itu 2019, tertuang di dalam Nawacita. Janji Jokowi ketika mencalonkan presiden periode kedua. Kemudian setelah itu keluar undang-undang yang sangat kontroversi, Pak. Tahu undang-undang Cipta Kerja? Yang sangat kontroversi, ada pro kontra, ada yang menolak, ada yang sepakat dan lain sebagainya. Nah, Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan itu masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan direvisi. Kawasan hutan di daerah Jawa, Banten, dan Madura dari yang awalnya perhutani mengelola 2.300.000 hektar menjadi mengelola 1.200.000 hektar. Sisanya kemana lahan perhutani itu? Sisanya diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 1.100.000 hektar. Nah 1.100.000 hektar itu lahannya kemana? Salah satunya adalah untuk PS ini Pak, untuk perhutanan sosial, untuk masyarakat. Jadi perlu Bapak-Bapak ketahui, di dalam kawasan hutan itu ada 3 fungsi Pak. Pertama sebagai fungsi ekologi, untuk lingkungan, sumber air, oksigen dan lain sebagainya. Kedua harus ada fungsi ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi. Kalau yang awalnya dikelola oleh BUMN, pertumbuhan ekonominya untuk perhutani. Hari ini dibuka pertumbuhan ekonominya itu juga untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Apa untuk itu? Untuk masyarakat. Di situ akhirnya dibelah hutan itu 1.100.000 hektar itu dijadikan lahan KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus.
Kemudian KHDPK ini dibagi lagi menjadi 4 kriteria, Pak. 4 kriteria. Yang pertama dari 1.100.000 hektar itu lahannya adalah masuk pada areal kerja perhutanan sosial. PST Pak, biasa digarap masyarakat. Kemudian yang kedua KHDPK itu masuk pada penggunaan kawasan, Pak. Penggunaan kawasan untuk apa? Contohnya untuk pembangunan strategis nasional. Kayak ngebangun tol, ngebangun embung, ngebangun daerah resapan air dan lain sebagainya. Pokoknya untuk pembangunan strategis nasional itu dimaksud penggunaan kawasan hutan. Kemudian yang ketiga ada penataan kawasan hutan, Pak. Penataan kawasan itu seperti apa? Rumah di dalam kawasan hutan. Itu dilepas, Pak. Itu mah bukan SK pakai kalau ada rumah di dalam kawasan hutan. Itu diredis, dikasih sertifikat hak milik. Kalau yang sudah ada rumah di dalam kawasan hutan, cuman dengan catatan rumah itu minimal sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, dan itu dibuktikan dengan keterangan dari desa bahwa betul rumah si A berada di dalam kawasan hutan sejak dari tahun 2015 misalkan. Itu dibuktikan dengan data dari desa. Baru itu bisa diproses redis menjadi sertifikat hak milik, Pak, bukan hak pakai. Kemudian yang keempat ada untuk RHL, untuk rehabilitasi Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi simpelnya begini, Pak. KHDPK awalnya di Cimas itu 900 hektar terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4, Pak. Jadi yang hari ini masuk pada areal perhutanan sosialnya 357. Dari 900 hektar jadi 357. Sisanya kemana? Sisanya masih dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sisanya masih di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peruntukannya untuk apa? Nanti ke depannya setelah validasi PS ini dan PS ini berjalan, terbukti mampu mensejahterakan masyarakat, terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, maka yang sisanya tidak menutup kemungkinan akan dikasih juga ke masyarakat, Pak. Itu kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup, bukan kebijakan dari Gema PS, bukan kebijakan dari saya selaku ketua, bukan kebijakan dari Pak Saiful Usman, Pak Ustadz, Pak Asjen. Tidak, Pak. Kita di sini hanya bisanya memfasilitasi, menyambungkan. Kalau ibarat jembatan, kita sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kalau bicara luasan, mempertanyakan luasan kenapa bisa seperti ini, mari kita tanyakan sama-sama ke KLHK. Yang jelas di petanya adalah untuk areal perhutanan sosial 357. Itu, Pak, yang bisa diproses untuk PS untuk sekarang 357. Kemudian tadi ada lagi pertanyaan, bagaimana ketika masyarakat yang nggak ada di SK ini? Di sini kan ada nama, Pak. Di sini ada nama-nama. Kurang lebih sekitar 245. Di sini ada nama. Kemudian bagaimana masyarakat yang nggak masuk? Begini, margin errornya saya jelaskan, Pak. Dari yang awalnya KTP banyak, kenapa semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Kemarin waktu validasi, Pak Asep di sini berapa hari, Pak Dadang? 3 hari. 4 hari mencari apa? Mencari penggarap. Pak Dadang yang ngantar ke lapangan, Pak Dadang. Ya, saya yang beraplikasi, Pak. Mencari penggarap ke lapangan. Siapa yang menggarap lahan ini mau dimasukkan? Siapa yang menggarap? Ternyata menemukan berapa penggarap itu, Pak Dadang? Yang mana, Pak? Yang waktu Pak Asep validasi ke lapangan. Yang di desa Cimas itu yang di koordinat cuma 100 lebih, Pak, 120-an. 120-an? Ya, yang di koordinat itu yang Yang sudah dikoordinat beserta lahannya itu kurang lebih sekitar 100. Kemudian di sini ada 200 sisanya. Begini, Pak. Saya sebagai pendamping Gema PS mempunyai kewajiban untuk mengambil koordinat yang sisa bidangnya. Harus dibidangi, karena begini, Pak, harus jelas. Misalkan ini lahan Pak Dadang dengan luas 500 meter persegi, di bawahnya lagi lahan Bapak DPD dengan luas 500 meter persegi, di bawahnya lagi siapa? Di kirinya punya siapa, di kanannya punya siapa. Itu harus tertuang dalam kertas. Begini, Pak, tertuang dalam peta. Dalam peta bentuk seperti ini, dengan batas-batas yang jelas. Misalkan Pak Dadang dengan luas 500 meter persegi, batas sebelah timurnya dengan Pak Anu
batas sebelah baratnya dengan Pak Anu, batas sebelah utaranya dengan Pak Anu. Kapling. Jadi kiri kanan harus jelas batasnya, Pak. Makanya nanti kemarin saya sampaikan kepada Kang, nanti akan turun tim validasi ke lapangan untuk memetakan itu. Mungkin beberapa hari, Pak, mungkin cukup lama. Sebulan bisa. Bisa jadi sebulan karena luas 357 hektar. 357 hektar. Cukup lama, Pak. Ini makanya perlu proses bersama-sama, perlu kerjasama dengan masyarakat. Jadi saya harapkan masyarakat yang hari ini belum masuk ke sini SK-nya, tapi sudah punya garapan, jangan takut, Pak. Gak bakal diusir. Saya yang tanggung jawab kalau yang sudah punya garapan terusir. Jangan takut terusir. Nanti tim validasi akan petakan. Misalkan ternyata milik Pak Yanto, mohon maaf kalau ada yang namanya. Ternyata di sini tidak ada, tapi sudah punya garapan. Itu kita masukkan. Itu kita masukkan, Pak. Nanti di peta dibidangkan. Karena batas kiri kanan depan belakangnya harus jelas. Pertama, SK ini tidak bisa dijual belikan. Di bawah abangnya mau laku, Pak. Ditolak bang, oke. Terus bagaimana kalau terjadi jual beli? Itu ranahnya pidana, Pak. Di luar tanggung jawab saya. Bagaimana masyarakat Cimas yang mau menggarap tapi belum masuk ke SK ini? Dari sekarang silahkan masuk garapan dengan satu catatan, tertib masuk ke hutannya, Pak. Kalau terjadi konflik dan sampai mencuat ke kementerian, bukan hanya satu orang itu saja yang tidak boleh menggarap. SK ini bisa dibatalkan. Lanjutkan menggarap. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat teknis menggarap di dalam kawasan hutan? Begini, Pak. Dan lain sebagainya. Proses validasi ini, Pak, validasi SK ini, ini 30 tahun prosesnya. Sukabumi itu kurang lebih ada 95 desa yang mendapatkan perhutanan sosial. Bayangkan bagaimana kerja kami 95 desa dengan luas yang cukup luas, harus membidangi satu desa itu harus terinput, Pak, ke kementerian. Itu makanya perlu proses. Kita terbatas sumber daya manusia, dan kami juga mohon maaf kepada masyarakat kalau yang sudah mengumpulkan KTP ternyata belum masuk ke sini, jangan takut tidak kebagian. Itu ada kebijakan di ketua KTH. Tidak bikin berita acara bahwa si A, si B, si C tidak masuk di SK tapi mau menggarap. Dibikin berita acara, ditandatangani oleh ketua KTH, ditandatangani oleh sekretaris KTH, ditandatangani oleh kepala desa. Sah, legal, Pak. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena program ini ya katakan baru lah, Pak. Karena ke belakang tidak terkomunikasikan dengan lengkap. Pada akhirnya terjadi miss seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, PS ini di Desa Cimas di plotting area sebelah mana yang bisa dikelola oleh masyarakat? Karena tadi ada 4 kriteria kan dari 900 itu. Terus yang kedua, dari 350 hektar ya, 357 Pak ya, baru tercover 240 ya. Berarti ada sisa kuota yang bisa diisi. Artinya kami ini terus terang aja, Pak, penggarap baru lah, yang ingin masuk dalam program tersebut. Apakah kami ini bisa masuk karena kami bukan penggarap yang sudah tetap di sana? Tapi dengan satu catatan, dan harus jadi prinsip kita bersama, bahwa Allah tidak menciptakan bumi lagi, tidak menciptakan tanah lagi. Kami ingin kebagian Pak program tersebut. Keduanya, maaf, bahwa Allah sudah mengeluarkan, bahwa Allah sudah membuat bumi ini untuk dikelola. Wa ansa'akum minal ardi wastakbarakum biha. Artinya ketika Allah sudah memberikan bumi ini untuk dikelola oleh manusia, tapi kami karena informasinya kurang jelas, pada akhirnya kami tidak bisa masuk ke sana. Ya, Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Cimas ini punya potensi bukan hanya bidang pertaniannya saja atau pertanian saja. Di dalam tanah tersebut, bumi kami ini kaya dengan potensi emas. Apakah kami masyarakat setelah mempunyai legalitas itu bisa mengelola potensi tersebut? Mohon jawaban yang jelas supaya kami tidak simpang siur. Terima kasih. Di mana lokasi lahan yang luas 3
357 hektar. Di sini sudah ada petanya, jelas sebelah mana. Pak Dadang kemarin mungkin tahu karena menemani Pak Asep ke lapangan. Di mana sampai mana batasnya, sebelah mana hutannya yang bisa dikelola oleh masyarakat. Itu sudah ada peta, tinggal nanti orang yang ngerti peta yang akan menunjukkan lokasinya sampai sejauh mana, lokasinya sampai di mana. Kemudian yang kedua, apakah yang tidak masuk ke dalam SK ini dicatat di sini bisa menggarap, bisa masuk ke sini karena prinsipnya betul bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menciptakan tanah, tapi manusia terus bertumbuh dan terus ada semakin banyak memenuhi bumi ini. Maka saya jawab bisa. Tadi melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme musyawarah di desa antara ketua KTH, sekretaris KTH, kepala desa menyatakan bahwa betul itu rakyat saya dan ingin menggarap di dalam kawasan hutan, maka nanti dibikin berita acara dan itu menjadi sah, silakan. Kemudian yang ketiga, bicaranya masalah potensi yang ada di bawah tanahnya. Saya akan jawab begini, Pak. Allah saja menurunkan manusia ke bumi dibarengi dengan Al-Quran. Ada aturan-aturan untuk bagaimana pedoman manusia bisa hidup di bumi ini. Dengan beribadah, tidak boleh melakukan hal yang tercela sifatnya dan lain sebagainya. Nah, begitu pun di negara kita, Pak. Negara kita adalah negara hukum. Lantas, boleh tidak saya menggali emas, misalkan katakan begitu. Boleh-boleh saja, tapi dengan aturan hukum. Sekali lagi, saya tidak bertanggung jawab di sini ketika ada tambang yang memang tidak sesuai dengan aturan hukum. Di luar tanggung jawab saya, Pak. Saya tidak bertanggung jawab akan hal itu. Kalau ada potensi seperti itu silahkan bapak-bapak urusannya masalah tambang dan sebagainya kepada ahlinya, kepada siapa yang membidangi pertambangan. Karena sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa posisi Gema PS, posisi saya pribadi tidak mengerti masalah dunia tambang, tidak mengerti aturan-aturan tambang. Kita di sini sebagai CSO, organisasi penyambung antara masyarakat dengan kementerian untuk mendapatkan legalitas masyarakat menggarap di dalam kawasan hutan, peruntukannya untuk menanam. Di situ, Pak. Usai acara sosialisasi, tim Gema PS menyerahkan 38 SK hak guna pakai yang diterima oleh Ketua BPD dari Menteri KLHK yang sebelumnya diverifikasi terlebih dahulu sebagai penggarap. Dari Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, tim liputan LRTV.